Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast Napasena, podcast inspirasi, edukasi, dan kolaborasi bagi ASN berakhlak. Sebelumnya, untuk podcast hari ini, izinkan Dea untuk memandu ya teman-teman. Pada podcast hari ini, tentunya Dea tidak sendirian, tapi ditemani oleh rekan-rekan Napasena. Selain itu, hari ini ada bintang tamu yang begitu spesial bagi Napasena. Beliau merupakan seorang ASN yang dedikasinya patut diancungi jempol. Mari kita sambut Awawan. Tepuk Halo tangan ya teman-teman. semuanya, selamat sore teman-teman Napasena. Senang sekali bisa bergabung ya. Iya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah dek, baik. Gimana kabar teman-teman? Alhamdulillah. Sebelumnya Semangat ya dengan ucapan lastarnya ya. terima kasih banyak loh yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita Napasena ini. Oh iya di sini tentunya kita nggak berdua, tapi ditemani oleh rekan-rekan Napasena yang hebat-hebat juga. Boleh kita sapa dulu ya rekan-rekan Napasena kita. Mulai dari Kaplo. Halo Kaplo. Halo, Kak Dea, awan punten. Iya. Halo Tesabil. Tesabil ada? Assalamualaikum Awan, Tedia dan rekan-rekan semua. Ya, halo. Iya. Halo, halo Teh Risma. Hai, Teh Dea. Punten awawan. Lanjut, Ya, halo Teh Wike. Halo Teh Dea, Assalamualaikum Kak. Halo. ya, Ya, Halo siap-siap. Teh Intan. Ya, halo Teh Dea, awawan, salam kenal ya. Iya, kita lanjut ke Napasena Arjunanya nih, Halo Kang Diki. Ya, Kang Wawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini Kang Diki. Ya oke, salam Kang Diki. Halo Kang Ruby. Ya, halo, Assalamualaikum, Ang. Assalamualaikum, Dani. Iya, Halo. mantap sekali. Karena kita udah menyapa rekan-rekan Napasena, sekarang kita giliran nih, Pingin tahu siapa sih Awawan itu? Awawan ini bekerjanya sebagai apa sih? Mohon berkenan ya untuk memperkenalkan diri kepada rekan-rekan Napasena. Ya, baik. Terima kasih deh. Ini sambutan yang sangat luar biasa nih dari teman-teman Avasena. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa diajak bareng nih silaturahmi dengan teman-teman Navasena dalam podcast yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Wawan. Saya ketua ASN di Rumah Sakit Dikin dan udah bekerja kurang lebih 16 tahun lah ya di Yayasan Sadikin. Dan sampai saat ini memang eh, betah nggak kemana-mana dan insya Allah saya komitmen bahwa memang akan menjadi tetap salah satu ASN di Yayasan Sadikin karena saking cintanya nih sama Yayasan Sadikin. Dan eh, saat ini saya perawat ahli muda di Yayasan Sadikin. Saya bertugas di ruang ICU 3 dan sehari-hari di sana bareng dia ya Dea. Selamat datang nih di GC3. Namun memang saya juga dapat beberapa tugas. Salah satunya di unit pelayanan darah Hasan Sadikin, kemudian di APRSI Hasan Sadikin, kemudian di Champion Rumah Sakit Kemenkes Vertikal se-Indonesia, kemudian sekretaris apa akreditasi Rumah Sakit Pogja KE, kemudian di mana lagi ya? Ya tim Code Blue, kemudian di beberapa kegiatan-kegiatan sih insya Allah ya aktif di organisasi dan beberapa himpunan IPANI, kemudian eh, tim ad hoc Bavena dan juga di Paliatif insya Allah masih aktif gitu ya. Tapi yang paling luar biasa adalah ASN di Rumah Sakit Hasan Sadikin.
Itu mungkin perkenalannya sedikit tentang saya. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman sosok Awawan ini gitu. Baik Awawan, rekan-rekan Napasena dan teman-teman Napasena yang menonton, karena kita sudah mulai mengenal nih satu sama lain, mari kita lanjut pada acara berikutnya, acara Kepoin Yuk. Yuk, kepo yuk. Iya, kepo yuk. Nah, Awawan tadi kan AA sempat ya menyebutkan bahwa ini merupakan ASN yang bekerja di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Nah, sebelum ke pertanyaan, eh, ada cuplikan gambar nih, A. Nah, di sini kan ada tersejarah terkait Rumah Sakit Hasan Sadikin yang menjadi salah satu pilihan warga Jawa Barat untuk berobat. Terus ada juga disebutkan sebagai rumah sakit dengan rujukan tertinggi di Jawa Barat. Nah, di sini juga ada rekan Napasena yang kepo nih, A. Siap, gasken. Ayo kepoin apa tentang RSIS? Allah. Guys, gimana nih rekan-rekan Napasena? Ayo katanya kepoin. Kita gali informasi dari Awawan terkait RSIS. Nah, ada yang kepo nih, A, sahabat kita Nafasena dari Kaplo yang bertanya, menurut Awawan, apa sih tantangan terbesar agar instansi tetap dipilih masyarakat saat ini? Ya, terima kasih kalau pertanyaannya luar biasa sekali ya terkait tantangan rumah sakit ya di era sekarang. Sebenarnya dibilang tantangan memang sebuah tantangan yang katakanlah di masa era transformasi ini, baik transformasi digital, kemudian sistem dan juga tuntutan dari berbagai aspek, banyak sekali tantangan yang dihadapi ya dari rumah sakit. Dan memang mau tidak mau kita harus berubah untuk itu, agar kita bisa tetap menjadi pelayanan terbaik di Jawa Barat. Karena Rumah Sakit Hasan Sadikin ini merupakan rumah sakit tipe A dan vertikal dari Kemenkes yang ada di Jawa Barat. Ya, jadi memang rujukannya pasti jatuhnya ke RSAS. Nah, tantangannya banyak sekali tantangan yang dihadapi ya, baik internal maupun eksternal. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi tantangan itu sendiri ya. Sebagai salah satu contoh, tantangan sekarang kan bahwa memang penyakit yang dihadapi di pelayanan rumah sakit lanjutan itu pemerintah maupun Kementerian Kesehatan itu berfokus pada penyakit-penyakit seperti kanker, stroke, jantung, ginjal. Lalu tantangannya seperti apa? Ya, salah satunya itu ya menjadi tantangan bersama kalau dilihat dari segi penyakit, fokus penyakit. Kemudian di era digital ini orang kan cenderung ingin gampang, mudah gitu ya. Aksesnya pengen cepat gitu ya. Kemudian dan yang dihadapi pun lintas generasi ya, dari generasi X, Y, Z dan juga generasi kekinian gitu ya, milenial yang lainnya. Itu juga kita harus istilahnya bertransformasi dengan kultur-kultur yang ada, kemudian keinginan-keinginan atau kebiasaan-kebiasaan atau memang menjadi tren-tren yang mereka eh, lakukan gitu. Jadi pada akhirnya eh, semua hal internal eksternal itu menjadi tantangan, namun dengan perubahan-perubahan di era digital ini akan tetap kita istilahnya hadapi gitu. Jadi tantangan ini jangan dianggap sesuatu yang berat, tapi ayo eh, cari nih solusi terbaiknya seperti apa. Kalau menurut saya seperti itu nih Kak Bro. Makasih Awawan, luar biasa sekali ya Awawan. Nah, ini juga menyambung ya pada rekan kita yang sepertinya ada yang kepo lagi juga. Nah, udah ada nih dari Sabila ya. Nah, ya, dari Teh Sabila yang bertanya terkait upaya yang dilakukan instansi untuk meningkatkan kualitas
kualitas Ya, pelayanan seperti apa katanya, A? oke. Bagus juga nih pertanyaannya. Bagaimana sih upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat? Nah, eh, kualitas layanan ini hasil akhir ya dari berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat. Lalu bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanannya? Yang pertama memang selain fasilitas yang baik, kemudian sumber daya manusia yang unggul, terlatih, namun juga upaya-upaya yang dilakukan itu sangat banyak ya. Mulai dari menyiapkan sumber daya yang berkompeten dan juga berkomunikasi baik kepada masyarakat sehingga masyarakat puas ya. Kemudian selanjutnya kita tahu bahwa eh, pasti masyarakat sekarang itu pengen cepat, gampang dan mudah ya. Semua juga termasuk saya pribadi. Jadi bagaimana kita lakukan agar masyarakat cepat mendapatkan pelayanan. Nah, dengan sekarang dengan sistem adanya sistem pendaftaran online, kemudian istilahnya eh, booking kunjungan atau daftar kunjungan ke poli tidak usah lagi seperti ngantri seperti dulu gitu ya. Dan juga eh, istilahnya kita bikin supaya masyarakat nyaman datang ke rumah sakit Hasan Sadikin. Karena tidak lagi kalau dulu orang datang ke rumah sakit itu istilahnya tidak enak lah, tidak nyaman, bau dan yang lainnya. Tetapi sekarang kita rubah bahwa eh, masyarakat datang ke rumah sakit itu menjadi nyaman, menjadi bersih, tenang gitu ya. Bahkan sekarang kan kita kenal dengan hospital tour ya. Jadi bagaimana rumah sakit itu eh, dikunjungi itu tidak lagi kayak dulu gitu ya, yang seperti momok menakutkan, tapi mereka juga kayak datang ke rumah sakit itu enak gitu ya. Rumah sakitnya bersih, rumah sakit pelayanannya cepat gitu ya. Dan sekarang memang sudah kita lakukan untuk itu gitu ya. Dengan seperti apa kayak teman-teman datang ke hotel nyaman kan ya dengan pelayanan yang ramah. Nah, kita rumah sakit juga berbenah ke dalam hal itu. Termasuk peningkatan kualitas SDM yang bagus. Kemudian rumah sakit juga istilahnya memberikan layanan-layanan unggulan yang ada di rumah sakit. Seperti adanya berbagai klinik yang memang tidak ada di luar ya. Mungkin salah satu contohnya kita itu ada berbagai layanan-layanan baru di rumah sakit itu termasuk kayak klinik Lili, kemudian berbagai macam klinik-klinik yang menurut saya luar biasa dan jarang sekali ada di rumah sakit lain dan kita punya layanan itu gitu. Iya, luar biasa sekali ya, A. Jadi kalau istilah anak zaman sekarang dibuat nyaman dulu gitu ya, A. Ya, dibuat Istilahnya. nyaman, cepat, mudah, Ya. Nah, gampang gitu ya. iya, ada juga nih, ada pertanyaan kepo dari rekan kita, dari Kang Diki sama Teh Wike. Dari Kang Diki Mm-mm. dulu mungkin ya, A, terkait apa yang membuat instansi ini berbeda dan lebih dipercaya dibandingkan layanan yang lain. Nah, rumah sakit ini berbeda, tentu berbeda dengan rumah sakit lain. Karena tadi Rumah Sakit Hasan Sadikin ini rumah sakit Kemenkes Vertikal tipe A dengan rujukan utama di Jawa Barat. Dengan berbagai sumber daya manusia yang luar biasa semuanya ada di kita gitu. Maupun perawat, dokternya itu lulusan dalam dan luar negeri yang berkualitas gitu ya. Teman-teman perawat itu ada yang dari Australia, ada yang dari Filipina gitu lulusannya dan memang ini tuh potensi yang dimiliki oleh kita gitu ya. Nah, salah satunya tadi kita itu punya layanan unggulan yang memang menjadi kebanggaan di Hasan Sadikin, termasuk di dalam itu nuklir, jantung dan yang lainnya. Sehingga ini itu menjadi modal dasar eh, Hasan Sadikin menjadi rumah sakit favorit sepertinya ya di Jawa Barat untuk kita kunjungi. Siap, Awawan. Nah, sekarang kita paling move on ya ke kabar berikutnya. Boleh Kang Siap. Ruki share kabar berikutnya terkait RSHS? Ya, jadi ini nih ada kabar terkait ya Google review, beberapa review dari masyarakat
khususnya di Jawa Barat terkait Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tentunya selain banyaknya kelebihan atau keunggulan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, nggak luput dari keluhan manusia ya yang sifatnya memang selalu tidak puas. Ya, Betul, contohnya betul. ini, contohnya ada beberapa tanggapan dari Google Review. Nah, ini juga berkaitan nih dengan pertanyaan yang dari Teh Wike terkait bagaimana sih instansi dalam menanggapi keluhan dan masukan dari masyarakat. Ya, keluhan dan masukan ya. Eh, Rumah Sakit Hasan Sadikin sebenarnya sudah mempunyai berbagai macam fasilitas untuk menerima masukan atau keluhan dari masyarakat ya, baik itu dari media sosial Instagram, kemudian TikTok, YouTube, Twitter, web dan yang lainnya itu kita sangat terbuka bahkan di nomor WA pun ada gitu ya untuk mengeluhkan layanan yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Menurut kami keluhan atau masukan itu bukan sesuatu yang buruk ya, justru bagaimana kita berbenah diri untuk meningkatkan kualitas layanan gitu ya. Karena kan yang merasakan itu pasti masyarakat ya. Kalau misalkan internal sendiri, menurut saya kalau saya pribadi ya, justru masukan ini merupakan suatu potensi, keluhan ini merupakan suatu upaya perbaikan ya. Jadi kita bisa tahu nih apa nih kurangnya kita gitu ya. Apa nih yang harus mesti diperbaiki sehingga layanan kita menjadi lebih baik. Nah, dengan adanya media-media semua yang terintegrasi, kita ada namanya bagian humas ya yang akan berurusan langsung terkait dengan keluhan pelanggan. Nah, kita selalu menyikapinya tadi keluhan itu adalah masukan yang memang untuk kita perbaiki. Jadi nggak apa-apa kita masukkan di mana, misal parkirnya susah gitu ya, ya memang susah gitu dan itu akan selalu kita berbenah gitu. Karena salah satu contoh ya masukan kayak masyarakat mengeluhkan parkir susah gitu ya. Nah kita itu selalu berinovasi ya dalam parkir ini meskipun dengan keterbatasan. Dulu kita pernah berinovasi dengan adanya parkir di Istana Plaza. Kemudian untuk pengunjungnya kita jemput gitu menggunakan kayak sejenis mobil yang kita jemput gitu bolak-balik RSAS. Kemudian bahkan kita sudah siapkan juga beberapa gedung yang basementnya bisa dipakai tempat parkir. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga bagaimana kita membuat orang datang ke RS tidak menunggu, jadi parkirnya tidak terlalu lama. Jadi ada sistem sistem timer. Kayak datang nih, misalnya dia berobatnya jam 9 sampai jam 10 ya dia datang jam itu. Jam itu dia harus harus nggak bisa datang, harus istilahnya harus sesuai jam. Jadi agar flow masuk orang itu tidak lama, tidak nunggu dari awal di RS saya sehingga parkiran penuh. Nah, salah satunya itu strategi-strategi yang memang kita efektifkan bagaimana caranya si keluhan keluhan yang didapatkan itu menjadi suatu potensi yang memang ini yang harus diperbaiki kok gitu. Jadi ini loh transformasi kita dalam bidang parkir dan yang lainnya sehingga pelayanan kita ya tadi tetap menjadi nomor satu di Jawa Barat gitu. Setuju banget, A. Jadi harusnya kita seneng ya, A, kalau misalkan ada keluhan atau masukan, karena hal ini yang bisa membuat kita bebenah diri menjadi lebih baik lagi. Kasarnya kalau misalkan kita dapat yang baik-baik aja, terkadang kita nggak tahu apa nih yang harus perlu dikembangkan dari diri kita ya, A. Tapi kalau Betul. Ya, misalkan kekurangan ada kita kan nggak tahu ya. masukan, ya kalau ada masukan, Betul, ada betul. keluhan, oh iya nih kita ada kurangnya di sini, jadi kita bisa belajar lagi buat lebih baik lagi gitu ya, A. Betul, betul. Iya, nah lanjut nih A ke pertanyaan rekan Nafasena kita yaitu dari Teh Risma. Pertanyaannya terkait peran pegawai seperti apa yang paling penting agar pelayanan tetap baik dan profesional. Ya, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Peran pegawai ini agar kualitas pelayanan tetap optimal ya. Karena pegawai itu kan menjadi ujung tombak ya dari pelayanan ya. Kita ambil contoh perawat atau dokter ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena dia yang akan sering berinteraksi ya dengan penerima layanan gitu ya. Nah, perannya sangat banyak ya.
kalau misalnya orang datang, istilahnya pengunjung datang atau keluarga pasien datang, kemudian kita sambut dengan baik, kita komunikasikan apa yang dibutuhkan gitu ya, diterima dengan baik, ya jatuhnya eh, masyarakat merasa puas gitu ya. Sehingga ya kualitas apa dampaknya ya kualitas layanan semakin bagus gitu ya. Orang senang berkunjung ke rumah sakit. Jadi tidak ada lagi tanda petik yang gak enak di rumah sakit mah kayak gini gitu. Tapi yang saya pikir bagaimana si pegawai ini mengikuti visi dan misi organisasi gitu ya. Ngikutin aturan yang ada, rule yang ada, kemudian memberikan pelayanan prima terhadap pasien dan keluarga pasien, dan ini menjadi peran yang sangat penting menjadi keberhasilan rumah sakit. Sehingga eh, rumah sakit ini kan banyaknya ASN ya. Nah, tentunya peran ASN atau peran pegawai di sini menjadi peran krusial yang memang menjadi penentu sukses tidaknya sebuah rumah sakit dalam memberikan pelayanan. Sehingga perannya tidak pernah tergantikan, tidak akan tergantikan ya dengan peran yang lain. Nah, makanya memang aset terbesar yang dimiliki rumah sakit itu sebenarnya bukan fasilitas, bukan gedung, bukan kendaraan atau apapun, tapi justru ASN atau pegawainya. Kalau pegawainya berkualitas bagus, kemudian orang datang nyaman, enak, ramah, dan ya justru itu yang diharapkan oleh masyarakat. Apalagi eh, pegawai atau ASN di Rumah Sakit Kemenkes ini pintar-pintar gitu ya, cerdas-cerdas ya. Dan saya yakin itu salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah rumah sakit. Oke, mantap sekali Awawan. Nah, sebelum kita lanjut ke berita berikutnya, mungkin ada sedikit break dulu, sedikit jeda, istilahnya bersambung dulu, biar rekan-rekan atau teman-teman Apasena yang menonton, yang kepo semakin kepo lagi nih. Oke, kita break Oke, time dulu ya, Kak. ya siap. Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to Datang kembali di podcast Novasena. Gimana nih rekan-rekan Novasena setelah kita istirahat sebentar? Ada yang makin kepo gak nih tentang RSHS? Nah, sebelum itu, mari kita lihat kabar berikut ini. Nah, ini pertama di Indonesia, RSHS kenalkan sistem pengolahan limbah dengan BMW. Kemudian RSHS, Somea, HDK Semah, inovasi pelayanan publik. Banyak sekali inovasi dari RSHS ini. Nah, termasuk ada rekan saya nih, jadinya yang kepo terkait inovasi RSHS, itu dari Kang Ruby, yang bertanya, inovasi apa yang saat ini sedang RSHS lakukan agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman? Gimana nih, Wawan, tanggapannya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Berat-berat nih pertanyaannya ya. Inovasi dan yang dilakukan Rumah Sakit Hasan Sadikin banyak sekali ya, gak kehitung sepertinya ya. Saya kasih contoh deh satu ya. Di bidang, karena tadi saya lihat ada di bidang SDM ya, jadi saya ambil inovasi di bidang diklat ya. Bidang diklat ini, alhamdulillah kita sudah akreditasi tipe A ya. Dan memang banyak sekali yang ingin belajar ke Rumah Sakit Hasan Sadikin ini menimba ilmu ya. Nah, lalu transformasi apa yang dilakukan gitu ya. Jadi memang banyak sekali yang dilakukan oleh rumah sakit, salah satunya terkait dengan sumber daya manusia. Yang pertama adalah kita itu sebenarnya dari mulai era dulu ya, pertama era digital, kita itu udah ada aplikasi pendidikan dan latihan yang terintegrasi gitu ya di
di SDM Rumah Sakit Hasan Sadikin terkait dengan dan pelatihan. Itu teman-teman bisa mendapatkan informasi apapun tinggal klik aplikasinya. Jadi semua pelatihan, semua kegiatan terjadwal itu sudah ada gitu ya. Mau pelatihan ICU dasar, pelatihan lanjutan, pelatihan HD, pelatihan NICU, pelatihan jantung, semuanya sudah terintegrasi gitu. Kemudian dalam bidang penguatan SDM-nya tentu saja kita tidak hanya kerjasama dengan rumah sakit yang ada di Indonesia, ternyata kita tuh cokopnya sudah internasional ya. Kita bahkan bekerja sama dengan beberapa rumah sakit yang ada di Eropa, di Amerika gitu. Seperti contoh dalam bidang kanker dengan rumah sakit Saint George, kemudian dalam bidang Comfort Promise ada rumah sakit di Amerika juga bekerja sama terkait dengan Global Compromise dan banyak sekali memang kolaborasi yang kita lakukan dengan rumah sakit internasional. Kemudian inovasi selanjutnya dalam bidang saya fokusnya ke SDM dalam pendidikan ya, salah satunya contoh itu. Kemudian inovasi yang dilakukan ya tentunya kita itu sedang gencar-gencarnya dalam pengembangan SDM gitu ya. Bagaimana setiap orang punya kesempatan untuk pengembangan diri baik sekolah di luar dalam maupun di luar negeri. Jadi inovasi-inovasi itu yang sedang ramai-ramai gitu. Termasuk untuk penguatan sumber daya manusia kita itu rutin suka mendatangkan CEO dari corporate terbaik di bidangnya gitu ya. Kayak dari misalnya dari Pertamina, dari KPK, dari mana-mana kita undang untuk menjadi narasumber yang sering kita lakukan untuk penguatan SDM di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Itu salah contoh sedikit dari sekian banyak nih. Kalau saya sampaikan semua, sepertinya nggak akan cukup 2 jam sejam ya inovasi yang dilakukan Hasan Sadikin. Jadi salah satunya itu dalam bidang penguatan SDM, layanan SDM karena tadi di kutipannya adalah SDM gitu. Kalau saya ngomong terus nanti nggak berhenti-berhenti ya sampai maghrib. Itu ya salah satu Ya, contoh itu sedikit kecil inovasi yang dilakukan. ya luar biasa sekali ya Awawan Rumah Sakit Hasan Sadikin ini dalam pengembangan inovasinya, khususnya dalam meningkatkan sumber daya manusianya ya Awawan. Jadi banyak kata Wawan tadi kalau misalkan disebut satu persatu nggak akan ada habisnya. Nggak akan. Iya. Nah, berlanjut ke pertanyaan terakhir. Sayang banget ya pertanyaan terakhir ini dari Teh Intan yang bertanya terkait apa sih harapan Awawan agar instansi ini tetap menjadi pilihan utama masyarakat ke depan. Ya, terima kasih. Ya, kalau harapan mah banyak sekali sebenarnya harapan karena memang ya tetap harapannya adalah bagaimana Rumah Sakit Hasan Sadikin ini menjadi rumah sakit terbaik gitu ya. Saya tidak mau cukup menjadi rujukan di Jawa Barat. Saya pengen rujukan nasional, rujukan internasional gitu. Jadi orang tidak lagi berobat ke luar negeri atau ke rumah sakit di luar RSAS. Karena semuanya sudah ada di RSAS gitu ya, udah komplit dari layanan, kualitas maupun fasilitas yang ada gitu ya. Semua kita sudah miliki, namun bagaimana membangun kepercayaan ke depan terhadap masyarakat bahwa mau berkunjung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan alhamdulillah ini dengan layanan-layanan yang ada, dengan klinik-klinik eksekutif yang baru ya, seperti Cendana Orthopedic Center, Klinik Lili, kemudian berbagai macam klinik-klinik baru ya, jantung terpadu dan yang lainnya, itu menjadi modal dasar yang memang kita punya. Semoga semakin memberikan manfaat ya untuk masyarakat, tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di Indonesia, bahkan di luar negeri pun, why not gitu ya. Hasan Sadikin punya peluang untuk itu. Teman-teman boleh dong kasih tepuk tangannya dulu buat Awawan yang udah luar biasa memberikan jawaban yang membuat kita sangat puas sekali, banyak sekali informasi-informasi yang kita dapatkan ya dari sharing-sharing Terima kasih. Awawan. Iya. Iya, gak kerasa nih dan teman-teman, kita sekarang berada di penghujung acara. Sebenarnya gak mau sih ya, soalnya masih rame banget, masih kepo banget Iya. ngobrol-ngobrol sama Awawan ini. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus akhiri acara podcast Nafasena ini. Paling nanti kalau misalkan Awawan ada waktu luang lagi, nanti kita jilid 2-nya ya bersama Awawan. Oke, gaskeun teman-teman biar Iya. semakin cinta ke RSAS ya.
Amin. Nah, Oke. sekali lagi, Dea dan rekan-rekan Nafasena ucapkan terima kasih banyak ya Wawan atas sharingnya. Banyak sekali yang bisa kita ambil informasinya, di mana sharingnya dari Awawan ini bisa menjadikan motivasi kita buat lebih cinta lagi nih terhadap RSAS gitu, lebih mengabdi lagi. Khususnya sebagai ASN yang berakhlak ya, kita dituntut. Nah, maka dari itu kita akhiri acara dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangannya mohon teman-teman Alhamdulillah. ikuti Dea ke arah Oke, kamera, kita tepuk tangan oke, sambil sambil kita tutup. oke. Siap. Ya, sepertinya Deanya terlempar. Kang. Ya, apa? Matur nuwun, Kang. Ya, Ah, selamat beraktivitas kembali teman-teman ya. Sukses selalu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Intinya pesan saya satu ya. eh, Apapun yang terjadi dengan lingkungan kerja kita, fokus kita adalah bagaimana kita menjadi pegawai yang baik gitu ya. Ikutin aturan, bekerja sebaik mungkin, menebar manfaat dan selalu niatkan bekerja itu untuk ibadah. Itu aja sih. Kalau yang lainnya soal rezeki karir itu akan ngikutin sendiri. Kalau istilahnya ketika kita sudah memberikan yang terbaik ya untuk rumah sakit, untuk lingkungan kerja kita, untuk rekan kerja, untuk keluarga, semuanya akan ngikutin dengan sendirinya gitu ya. Gak usah lagi mikirin uang, mikirin karir, nanti juga akan eh, ketika kita sudah siap, insya Allah ada waktunya gitu kan. Setiap orang ada masanya, ada orangnya ya. Dan nanti mungkin yang mengganti saya, mungkin nanti saya pensiun ada teman-teman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sehat ya teman-temannya. Kemudian jangan lupa keluarga itu nomor satu ya. Jadi tetap tanggung jawab kita itu di akhirat itu yang paling pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga, baru orang lain gitu ya. Oke, sudah itu aja dari saya. Jadi ceramah kalau saya terima kasih atas kepercayaannya nih dari teman-teman. Flo, Dea, kemudian ada Ruby, ada Risma, ada Diki, ada Wike, dan teman-teman yang belum kesebut siapa lagi nih? Sudah ya? Intan ya? Sehat selalu ya. Semangat terus untuk menebar manfaat ya. Ya, kita gak pernah tahu amal apa yang membawa kita ke surga. Oke? Ya, dadah. Saya izin leave, nggak apa-apa ini. Gak apa-apa, makasih banyak Ya, Awawan. oke dadah. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nuwun, Kang. warahmatullahi Himbauan wabarakatuh. itu. Wabarakatuh. Selamat